Halo sobat penggemar Renegade Immortal. Mari kita simak petualangan seru Wang Lin. Di sini saya membacakan alur cerita dari novel Xian Ni Renegade Immortal. Kelanjutan dari chapter 52-56 dari filmnya setelah pembantaian keluarga Teng. Ini mungkin akan sedikit berbeda dari film animasi dengan novelnya. Bagi yang belum menonton filmnya, saya sarankan untuk mengunjungi website resminya untuk menonton filmnya dari awal agar bisa memahami alur cerita dengan lebih baik. Kita langsung saja gas ya guys. Bab 1. Alur cerita ini kelanjutan di film chapter 52. Petik 2. Setelah membalas dendam membantai semua keluarga Teng tanpa tersisa, Wang Lin duduk bersila di atas tanah untuk memulihkan energi spiritualnya. Setelah waktu yang lama, dia berdiri, melambaikan tangan kanannya, dan mengambil menara yang terbuat dari kepala anggota keluarga Teng. Di sebuah desa di kaki gunung Hangyue, semua penduduk desa jatuh ke tanah tertidur setelah angin aneh bertiup. Tak lama setelah itu, sebuah menara kepala muncul di depan rumah keluarga Wang. Di bawah menara, Wang Lin berlutut ke tanah dan bersujud saat air mata mengalir di pipinya. Dia hanya menatap rumahnya seperti ini sampai malam tiba. Kemudian Wang Lin menghela nafas, menabrak menara dengan tangannya, dan menara kepala berubah menjadi debu. Aku sudah membalas dendam keluarga kita. Ibu, ayah, putramu akan berjalan di jalannya sendiri sekarang. Wang Lin diam-diam berdiri dan meninggalkan desa. Setelah dia pergi, semua penduduk desa bangun. Setelah mereka menyadari bahwa hari sudah gelap, mereka semua berlutut ke tanah, berdoa kepada para dewa untuk melindungi mereka. Wang Lin terbang di udara. Binatang buas itu sudah disingkirkan. Dia tiba di sebuah lembah. Disinilah dia meninggal sebelumnya. Melihat lembah, Wang Lin menarik napas dalam-dalam lalu menatap langit. Dia memikirkan banyak hal sebagai pemandangan dari 400 tahun yang lalu berulang-ulang dalam pikirannya dan tidak mau pergi. Sekarang keluarga Teng hancur, dia tidak lagi memiliki beban di pundaknya. Mentalitasnya tiba-tiba mengalami perubahan. Wang Lin mengerti bahwa dia bukan lagi manusia biasa dan sudah berjalan ke jalur seorang kultivator. Jalan ini sulit dan penuh bahaya, tetapi dia harus bertekad untuk terus berjalan di jalan ini. Pengalaman 400 tahun menunjukkan kepadanya bahwa kekuasaan adalah satu-satunya cara untuk melindungi dirinya sendiri. Impian yang dimilikinya sebagai seorang anak untuk menjadi abadi semakin kuat pada saat itu. Dan ada juga si Tunan. Hanya setelah tingkat kultivasinya telah mencapai tahap transformasi jiwa, si Tunan dapat meninggalkan surga menantang manik. Dan ada juga alam semesta yang luas dari ingatan dewa kuno, bersama dengan bentuk kehidupan kuat yang tak terhitung jumlahnya yang sangat mengejutkan Wang Lin. Wang Lin berdiri saat dia melihat ke kejauhan. Matanya dipenuhi dengan cahaya yang fantastis. Pada saat itu, mentalitas Wang Lin berubah. Dia pernah menjadi anak kecil yang ingin membalas dendam atas pembunuhan orang tuanya. Sekarang setelah balas dendamnya selesai, dia sekarang akan mengejar puncak kultivasi dan menjadi abadi sejati. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya bergerak dan dia melompat dari tebing. Dia tiba di tempat di mana dia mati sebelumnya dan tiba-tiba menghilang dari sana. Piao Miao Sekte, Gao Qiming duduk di dalam kamarnya sendiri dengan cermin perunggu di depannya. Ekspresinya sangat jelek. 200 tahun yang lalu, dia meramalkan bahwa dia akan menderita bencana besar. Namun, bencana itu sangat tidak pasti, jadi dia tidak bisa mendapatkan detail yang tepat hanya dengan tingkat kultivasinya. Seiring berlalunya waktu, rasa malapetaka yang akan datang menjadi semakin kuat. Ketika anggota keluarga Teng mulai mati, dia tiba-tiba bisa menghitung sisa hidupnya. Dia hanya memiliki 10 hari tersisa. Jika dia tidak mati dalam 10 hari, maka bencana akan mempengaruhi seluruh sekte Piao Miao. Hari ini adalah hari ke-10. Gao Qiming selalu percaya pada jalan surga karena itu adalah jalur kultivasinya. Dia tahu bahwa dia harus mati hari ini, kalau tidak sekte Piao Miao akan dalam bahaya. Itulah sebabnya dia sudah mulai merencanakan kematiannya beberapa hari yang lalu. Pada saat ini, dia tidak lagi menyesal. Dia mengambil napas dalam-dalam, melihat sekelilingnya dengan penyesalan, dan memukul dahinya dengan telapak tangannya. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya, pandangannya menjadi buram, dan cahaya di matanya memudar. Pada saat itu, dia tiba-tiba melihat pemandangan dari 400 tahun yang lalu. Saat itulah Teng Huayuan memintanya untuk menemukan lokasi keluarga murid yayasan pendirian. Dia mendapatkan sedikit pengertian, kemudian dia menutup matanya dan mati.
Wang Lin memandang Zhao dari sebelah arai transfer kuno. Dia kemudian membuka barisan dan menghilang dari Zhao. 10 hari kemudian, seorang pemuda yang tampak jahat muncul di sebelah arai transfer. Dia melihat arai transfer dan berjalan ke dalamnya tanpa ragu-ragu. Di lembah jutaan mil jauhnya dari Zhao, sosok Wang Lin perlahan muncul. Saat dia muncul, dia menyebarkan indera ilahi, lalu dengan hati-hati memeriksa petanya. Kemudian dia dengan cepat bergerak, mencari arai transfer berikutnya. Wang Lin tahu bahwa pemilik tas memegang sedang mendekati dari belakang. Jika dia tidak kehilangan dia maka dia tidak bisa berkultivasi dengan damai. Karena itu, tujuannya adalah arai transfer kuno. Dia memiliki sedikit batu roh berkualitas tinggi, sehingga dia bisa menggunakannya beberapa kali. Setengah bulan kemudian, Wang Lin tiba di transfer arai kuno. Setelah dia memeriksanya, dia berdiri di tengah-tengahnya, mengeluarkan batu roh berkualitas tinggi, dan meletakkannya di susunan. Tetapi pada saat itu, awan gelap tiba-tiba muncul. Awan itu berkumpul dan membentuk sosok pemuda yang tampak jahat. Pemuda itu menatap Wang Lin. Hati Wang Lin tenggelam. Kecepatan pemuda itu beberapa kali lebih cepat dari apa yang dia pikirkan. Wang Lin juga tidak dapat menentukan tingkat kultivasi orang ini dengan akal ilahi. Dia merasakan bahaya yang ekstrim. Jika seseorang hanya mengandalkan batu roh berkualitas untuk memulai arai, maka akan butuh 10 napas waktu untuk mentransfernya. Namun, dalam krisis ini, Wang Lin mati-matian menuangkan energi spiritualnya ke dalam arai transfer untuk mempercepat aktivasi. Pada akhirnya, pada saat yang sama pemuda yang tampak jahat tiba, cincin cahaya melayang dari arai transfer dan tubuh Wang Lin menghilang. Pemuda yang tampak jahat mengeluarkan raungan. Tangannya membentuk segel. Saat Wang Lin menghilang, dia masuk ke cincin cahaya. Setelah menggunakan teknik yang tidak diketahui, ia menyebabkan arai transfer untuk mengaktifkan kembali dan menghilang di antara cincin cahaya. Wang Lin merasakan bahaya yang ekstrim selama proses transfer. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa perasaan ilahi yang kuat di luar imajinasinya menyapu ke arahnya seperti tornado. Wang Lin merasa ketakutan di dalam hatinya. Sama seperti akal ilahi menyapu ke arahnya, jari alamnya membentuk baut kilat merah tebal yang belum pernah terlihat yang dibebankan ke arah pemuda. Dampak ciri alam membuat akal ilahi berhenti sebentar. Pada saat itu, cahaya muncul di ujung yang lain dan Wang Lin dengan cepat menyerbu ke sana. Setelah keluar, dia dengan keras mengeluarkan beberapa suapan darah. Denas Chen Sol yang dibentuk oleh avatarnya menyusut dan sepertinya siap untuk runtuh setiap saat. Tapi Wang Lin tidak berhenti saat dia dengan cepat bergerak. Dia menghilang dan muncul kembali 100 meter jauhnya. Namun, dia tidak terus berlari, tetapi mengambil benang merah dari tasnya. Wang Lin tahu bahwa tidak peduli seberapa keras dia mencoba melarikan diri, dia tidak akan bisa melarikan diri dari kecepatan orang itu. Juga, Nascen Soul-nya telah menerima terlalu banyak kerusakan. Jika dia terus berlari, orang itu bahkan tidak perlu bertindak. Dia akan mati karena Nascen Soul-nya runtuh. Ini adalah senjata paling kuat yang dia miliki saat ini. Saat dia mengeluarkan petir pembalasan ilahi, dia juga mengeluarkan sebotol pil dan membuangnya ke mulutnya. Pemuda yang tampak jahat muncul 10 kaki jauhnya dari Wang Lin. Saat dia menatap benang di tangan Wang Lin, ekspresinya menjadi gelisah. Pria muda yang tampak jahat memandang Wang Lin dan perlahan berkata, "Pembalasan ilahi. Saya tidak percaya bahwa pemborosan planet seperti ini bisa memiliki harta ajaib." Wang Lin menatap orang itu. Hanya setelah orang itu melihat pembalasan ilahi dan mengungkapkan ekspresi ketakutan barulah dia rileks sedikit. Jika pemuda itu acuh tak acuh terhadap pembalasan ilahi, maka satu-satunya hal yang bisa ia sembunyikan adalah di dalam surga menentang ruang manik, dan itu bukan ide yang baik. Pemuda yang tampak jahat itu juga merasa sangat frustrasi. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan memenuhi kekuatan pembalasan ilahi di sini. Jika dia berkuasa penuh, itu bukan masalah besar. Dia akan yakin bahwa dia bisa menghancurkan sepotong pembalasan ilahi ini. Tapi saat ini dia baru pulih 30% dari kekuatannya. Dia hanyalah seorang kultivator tingkat transformasi jiwa tahap awal. Akibatnya, meskipun dia bisa bertahan melawan pembalasan ilahi, dia pasti akan terluka. Jika budidayanya jatuh di bawah transformasi jiwa, dia tidak akan bisa pergi dan harus mencari tempat lain untuk sembuh lagi. Semua yang mengkhawatirkan ini adalah karena level budidaya minimum yang diperlukan untuk menggunakan Stardust adalah Soul Transformation. Namun, ini bukan alasan utama. Alasan utama adalah bahwa di dalam arai transfer, dia merasakan kekuatan yang membuat kulitnya merangkak.
Ini adalah kekuatan yang sangat dia kenal. Pria muda yang tampak jahat mendengus. Dia tidak lagi melihat pembalasan ilahi dan memandang ke arah Wang Lin. "Junior, serahkan tas memegang dan aku akan membiarkan masalah ini pergi," katanya. "Apakah ini yang diinginkan senior?" Tatapan Wang Lin serius ketika dia menatap orang itu dan mengeluarkan tas memegang. Pandangan pemuda berwajah jahat itu dengan cepat bergeser ke tas dan dia berkata, "Itu benar. Lempar ke sini." Petik 2. Wang Lin sedikit ragu-ragu. Pemuda itu terlalu cepat. Bahkan jika dia memintanya untuk pergi jauh atau menunggu sampai dia sendiri jauh, semuanya tidak ada gunanya. Jika orang ini benar-benar ingin membunuhnya, itu akan sangat mudah. Setelah merenung sebentar, Wang Lin dengan tegas membuang tas pegangan. Pria muda berwajah jahat itu menangkap tas berisi. Setelah memindai dengan akal ilahi, ekspresinya melunak. Dia menatap Wang Lin. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi, baik kemarahan maupun kebahagiaan. Wang Lin menatap pemuda itu. Dia meletakkan petir pembalasan ilahi di hadapannya dan berkata, "Senior, junior sudah mengembalikan tas pegangan, jadi aku akan pergi." Dengan itu, dia dengan hati-hati mundur. Pria muda yang tampak jahat menatap Wang Lin. Tiba-tiba matanya mulai bersinar. Dua sinar cahaya berwarna-warni tiba-tiba keluar dari matanya ke arah Wang Lin dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Wang Lin tetap berhati-hati selama ini, jadi ketika dia melihat bahwa pemuda itu bertindak, jari alemnya melesat keluar tanpa ragu-ragu dan bertabrakan dengan cahaya berwarna-warni. Tak lama setelah itu, Wang Lin batuk seteguk darah saat petir merah yang dibentuk oleh jari alem runtuh di bawah cahaya berwarna-warni. Sementara Wang Lin mundur, dia mengeluarkan bendera pembatasan. Pembatasan terakhir muncul di tangannya dan akan mendarat di bendera pembatasan. Ekspresi pemuda berwajah jahat itu berubah sangat dan dia berteriak, "Berhenti. Teman kecil, jangan terburu-buru." Dengan itu, dia mundur dan menatap bendera pembatasan dengan ketakutan. Dia tersenyum pahit, sepotong pembalasan ilahi hanya akan menurunkan tingkat kultivasinya, bukan membunuhnya. Paling-paling, itu akan memaksanya untuk pergi ke budidaya pintu tertutup selama beberapa ribu tahun. Tetapi setelah dia melihat bendera pembatasan, dia mengerti mengapa junior ini akan mendapat sepotong pembalasan ilahi. Meskipun dia tidak tahu apa bendera pembatas itu, dia bisa segera mengatakan bahwa itu adalah harta sihir yang bisa menghasilkan pembalasan ilahi. Dia memiliki beberapa senjata itu sendiri, jadi dia tahu kekuatannya. Jika dia membiarkan anaknya melanjutkan, maka dia tidak akan keluar dengan sesuatu yang sederhana seperti perlu mengambil lebih banyak waktu untuk pulih. Dia mungkin selamanya kehilangan kesempatan untuk memulihkan kultivasinya. Wang Lin masih memiliki darah di sudut mulutnya saat dia melihat pemuda yang tampak jahat itu. Saat ini, hanya dengan satu pemikiran, pembatasan terakhir akan mendarat pada bendera pembatasan. Jika dia menyerahkan bendera dan kemudian menggunakan sepotong retribusi ilahi sebagai panduan, dia yakin bahwa dia bisa mengarahkan bagian dari kekuatan retribusi ilahi kepada pemuda yang tampak jahat. Wang Lin menatap pemuda itu dan berkata, "Saya sudah mengembalikan tas memegang dan tidak menyentuhnya sama sekali." Mengapa senior kembali pada kata-katanya? Petik 2. Pria muda yang tampak jahat itu merenung sejenak kemudian bertanya, "Apakah kilat merah yang Anda gunakan hanya jari alem?" Nada suaranya tidak pasti. Ekspresi Wang Lin tetap normal, tetapi hatinya dalam kekacauan saat dia diam-diam menatap pria muda itu. Pemuda yang tampak jahat menatap Wang Lin dan berkata, "Aku harus benar. Apa yang kamu gunakan barusan adalah jari alem." Saat ini, perasaan pemuda itu sangat rumit. Wang Lin memberinya kejutan satu demi satu. Pada hampir buang-buang planet ini, anak ini tidak hanya memiliki sepotong retribusi ilahi dan harta ajaib untuk memanggil retribusi ilahi, tetapi ia juga memiliki jari alem. Jari alem inilah yang menyebabkan niat membunuhnya menghilang sepenuhnya. Pria muda berwajah jahat itu menarik napas dalam-dalam dan mengungkapkan ekspresi aneh. Ekspresi Wang Lin tetap tenang. Setelah hening sejenak, dia berkata, "Jika senior tidak punya apa-apa lagi maka junior akan pergi." Dengan itu, dia dengan hati-hati mundur. Jika pemuda itu bergerak sama sekali, dia akan mengaktifkan pembalasan ilahi tanpa ragu-ragu. Pemuda yang tampak jahat itu ragu-ragu untuk sementara waktu dan bertanya, "Apakah kamu tidak ingin jari alemmu menerobos kemacetan?" Tubuh Wang Lin berhenti bergerak dan dia menatap pemuda itu. Pria muda berwajah jahat itu ragu sekali lagi.
Dia menghela nafas dan berkata, lupakan saja. Nak, lebih baik kau dengarkan. Ji-realm adalah kekuatan yang sangat ekstrim. Menembus kemacetan sangat sulit, tetapi itu bukan tidak mungkin. Petik 2. Ekspresi Wang Lin tetap tidak terkesan saat dia diam-diam menatap orang itu. Pria muda yang tampak jahat itu mengungkapkan pandangan penghargaan dan matanya tiba-tiba menyala ketika cahaya warna-warni perlahan muncul. Cahaya berubah menjadi bola cahaya dan melayang di tangannya. Hati-hati Wang Lin mencapai ekstrim saat dia menatap cahaya berwarna-warni. Pria muda berwajah jahat itu memandang cahaya berwarna-warni dengan ekspresi kompleks. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas dan berkata, periksa cahaya dengan indera ilahi Anda. Wang Lin merenung sebentar sebelum memindai cahaya dengan indera ilahi. Ekspresinya langsung menjadi aneh. Dia terdiam lalu bertanya, ini. Di dalam cahaya berwarna-warni, dia mendeteksi sepotong jirim. Penemuan ini mengguncang hatinya. Pria muda berwajah jahat itu menarik napas dalam-dalam dan perlahan berkata, kamu menemukannya. Cahaya berwarna-warni di planet rumah saya ini disebut Ji-realm 5 warna. Ini awalnya bukan milikku, itu diberikan kepada saya oleh seorang teman saat dia sekarat. Petik 2. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Matanya bergetar ketika dia melihat cahaya berwarna-warni. Pemuda yang tampak jahat itu melambaikan tangannya dan cahaya warna-warni menghilang. Dia memandang Wang Lin dan berkata, alam Ji dibagi menjadi beberapa jenis. Adapun berapa banyak, tidak ada yang benar-benar tahu. Penggarap dengan Ji-realm jarang ada di serikat kultivasi, jadi saya tidak dapat melihat properti apa yang dimiliki Ji-realm Anda. Tapi saya tahu bahwa apapun jenis jirim itu, mereka semua memiliki kemacetan, dan kemacetan itu sangat sulit ditembus. Petik 2. Saya tahu metode yang memungkinkan Ji-realm untuk menembus kemacetan, cultivation planet crystal. Kristal ini diberikan kepada setiap negara budidaya peringkat 6 ketika disetujui oleh serikat budidaya. Monster tua dari serikat kultivasi menggunakan surga mereka yang menentang kekuatan untuk membentuk kristal. Ini adalah harta nasional negara budidaya peringkat 6. Jika seorang kultivator Ji-realm mendapatkannya dan memurnikannya, ada kemungkinan untuk menembus kemacetan Ji-realm. Petik 2. Ekspresi Wang Lin agak jelek. Harta nasional negara peringkat 6 negara kultivasi bukanlah sesuatu yang bisa dia peroleh. Pria muda yang tampak jahat menatap Wang Lin. Dia kemudian menamparkan tasnya memegang dan mengeluarkan dis hitam. Dia dengan santai memukul cakram dengan tangan kanannya dan cakram itu tiba-tiba tumbuh lebih besar sambil melepaskan cahaya yang lembut. Jika Anda berhasil mendapatkan cultivation planet crystal dan mendapatkan kualifikasi untuk meninggalkan limbah planet ini, Anda bisa datang dan menemukan saya di Five Elements Planet. Nama saya Naduo. Dengan itu, ia bangkit di udara dan menghilang ke cakram terbang. Tak lama setelah itu, cakram mulai berputar dengan cepat, menyebabkan lubang muncul di langit. Melalui lubang, Wang Lin bisa melihat kekosongan tak berujung diisi dengan bintang-bintang yang cerah. Dis bergerak dan memasuki lubang. Lubang itu dengan cepat menyusut dan menghilang tanpa bekas. Wang Lin menganggap dirinya sangat beruntung karena orang ini tidak mengejar masalah tentang tas pegangan. Apakah itu bendera pembatas atau sepotong pembalasan ilahi? Keduanya adalah senjata pamungkasnya, terutama sepotong pembalasan ilahi. Ini adalah hal-hal yang dia tidak ingin gunakan jika dia tidak perlu. Dia melihat di mana lubang itu menghilang dan dorongan kuat muncul di hatinya. Ketika dia muda, dia bermimpi terbang di langit, tetapi sekarang dia ingin terbang di antara bintang-bintang. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berbalik untuk pergi. Kristal negara kultivasi dari negara budidaya peringkat 6 bukanlah sesuatu yang bisa dia peroleh saat ini. Apakah yang dikatakan pria muda berwajah jahat itu benar atau tidak, itu masih merupakan petunjuk. Jika dia pernah mencapai tingkat kultivasi yang cukup tinggi untuk mendapatkannya, maka dia tidak akan keberatan mencobanya. Satu-satunya hal yang perlu dia khawatirkan sekarang adalah bagaimana mencapai tahap pemutusan roh. Menghasilkan seorang penggarap pemutus roh adalah persyaratan bagi negara budidaya peringkat 3 untuk mencapai peringkat 4. Sangat sulit, harus dikatakan bahwa di seluruh planet ini, ada negara budidaya peringkat 3 yang tak terhitung jumlahnya, tetapi kurang dari 20 negara budidaya peringkat 4.
Data ini dengan jelas menampilkan kesulitan mencapai tahap pemutusan roh. Jika dia ingin mencapai tahap pemutusan roh, energi spiritual dan lingkungan dari negara budidaya peringkat 3 tidak cukup. Tujuan Wang Lin adalah untuk menemukan negara budidaya peringkat 4 dan mencapai tahap pemutus roh di sana. Dia mengambil peta. Setelah melihatnya sebentar, dia mengarahkan pandangan pada persatuan 5 sekte. Negara budidaya peringkat 4 ini adalah yang paling dekat dengan lokasinya saat ini. Setengah bulan kemudian, perbatasan Union 5 sekte muncul di hadapan Wang Lin. Di perbatasan, ada layar cahaya yang menghalangi jalan. Ini adalah perbedaan antara negara budidaya peringkat 3 dan peringkat 4. Lampu ini menghalangi orang luar masuk. Wang Lin tiba di depan layar cahaya. Setelah melihatnya sebentar, dia mengirim batasan. Pembatasan mendarat di layar cahaya dan celah muncul. Tanpa kata, Wang Lin masuk ke dalam. Setelah Wang Lin memasuki negara peringkat 4, ia tidak lagi terbang, tetapi berjalan seperti manusia. Dia melihat sekeliling ke tempat asing ini dan menandatangani. Tidak ada metode kultivasi yang dapat membantu seseorang menerobos dari tahap Nascian Soul ke tahap Spirit Severing. Bahkan pil tidak berguna kecuali seseorang dapat menemukan pil peringkat 6 atau lebih tinggi. Untuk mencapai tahap pemutusan roh, seseorang harus mempelajari surga dan mendapatkan dao mereka sendiri. Hanya itu caranya. Wang Lin tidak bergabung dengan sekte apapun begitu dia memasuki negara peringkat 4 karena dia tahu tentang ini. Lagi pula, bergabung dengan sekte tidak akan banyak membantunya dalam mencapai tahap pemutusan roh. Jika dia ingin bergabung dengan sekte dan menjadi anggota intinya, itu akan memakan terlalu banyak waktu. Waktu yang tidak ingin ia buang. Dari pengalamannya selama 400 tahun dalam berkultivasi dan pengalamannya dengan para penggarap pemutus roh lainnya, ia memahami bahwa pemahaman tentang surga sangat penting untuk mencapai tahap pemutusan roh. Wang Lin telah berjalan di jalur darah untuk waktu yang lama dan semua pembunuhan itu tidak ada hubungannya dengan memahami surga. Dia memiliki perasaan bahwa jika dia melanjutkan jalan ini, dia tidak akan pernah bisa mencapai tahap pemutus roh. Pada kenyataannya, tingkat kultivasi nyata Wang Lin bukanlah Nascian Soul. Ji realem tubuh utamanya mencegah tubuh utamanya mencapai tahap Nascian Soul, jadi hanya avatarnya yang mencapai tahap Nascian Soul. Berjalan di jalan, tubuh Wang Lin berangsur-angsur berubah saat tubuh utamanya masuk ke dalam dan tertidur lelap saat avatarnya keluar. Wang Lin telah mencapai pemahaman tentang Ji realemnya, jadi dia tidak akan bersikeras untuk mencoba menembus kemacetan Ji realemnya. Dia juga tidak akan lagi bergantung pada Ji realem begitu banyak. Mulai sekarang, itu hanya akan menjadi harta sihir baginya. Harta sihirnya saat ini terlalu lemah untuk merusak para penggarap Spirit Severing. Agar harta sihir ini bangkit dalam kekuatan, dia akan membutuhkan beberapa harta surgawi yang sangat langka, seperti peringkat 6 kristal planet-planet budidaya negara budidaya. Setelah menyerah pada alam Ji, Wang Lin memutuskan untuk menggunakan avatarnya untuk berjalan di jalur seorang kultivator. Jika suatu hari avatarnya mencapai tahap transformasi jiwa, ia mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan kristal. Kemudian, setelah dia memperbaikinya, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menerobos dengan Ji realemnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mengambil Ji realem dari kesadarannya. Dia mengerti bahwa hal terpenting yang harus dia lakukan adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang surga, tetapi dia telah menghabiskan sebagian besar hidupnya di jalur pembunuhan. Dan jalan ini tidak lengkap. Jika dia ingin memahami surga maka dia harus mulai dari awal dan menjadi manusia. Jika seseorang ingin berubah menjadi abadi, pertama-tama ia harus berubah menjadi manusia. Sebelum dia mengetahuinya, mentalitas Wang Lin berubah dan dia mendapatkan sedikit pengertian. Namun, petunjuk itu berlalu seperti kilat dan Wang Lin tidak bisa menangkapnya. Dia merenung sejenak lalu tersenyum. Kultivasinya menghilang seperti salju yang mencair. Setelah beberapa saat, dia tampak tidak berbeda dari manusia. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh saat ia meraih daun willow. Dia memasukkannya ke mulut untuk menikmati rasa hijau saat dia berjalan di sepanjang jalan. Negara budidaya peringkat 4 ini sangat besar, beberapa kali lebih besar dari Zhao. Ada banyak pembudidaya dan jumlah manusia juga telah mencapai jumlah yang luar biasa. Sementara Wang Lin sedang berjalan, dia melihat orang-orang lewat. Mereka semua membawa barang bawaan, tidak seperti dia, jadi dia menarik banyak perhatian. Wang Lin merenung sebentar. Dia pergi ke sisi jalan dan mengumpulkan beberapa ranting tipis dan membuat keranjang untuk dirinya sendiri.
Dia kemudian mengumpulkan berbagai daun dan bumbu untuk mengisi keranjang. Wang Lin hanya berjalan di jalan selama beberapa jam dan sudah melihat banyak seniman bela diri dari dunia fana lewat di atas kuda. Tidak ada dari mereka yang menaruh perhatian pada Wang Lin. Setiap kali kuda lewat, mereka akan menendang awan debu, bagaimanapun, Wang Lin tidak keberatan. Dia membersihkan debu dari pakaiannya dan terus berjalan. Tapi kali ini, dia hanya berjalan sedikit sebelum suara di belakangnya berteriak, "Buka jalan!" Pada saat yang sama, angin kencang datang dari belakangnya. Wang Lin dengan cepat menghindar ke samping dan melihat seekor kuda hitam hampir menyentuh tubuhnya ketika melewatinya. Tak lama kemudian, beberapa kuda lagi lewat. Salah satu dari mereka akan menabrak Wang Lin ketika pengendara tiba-tiba menarik keras tali kekang. Kuda itu mengeluarkan suara keras. Kaki depannya terangkat dan bergerak ke samping. Hanya setelah mengambil beberapa langkah ke depan barulah kuda itu berhenti. Pria yang menunggang kuda itu menatap Wang Lin. Dia mengambil cambuknya dan mengayunkannya ke kepala Wang Lin sambil berteriak, "Dari mana asal orang buta ini? Apakah kamu tidak memiliki mata?" Petik 2. Wang Lin mengerutkan kening. Namun, tepat ketika cambuk datang, seorang pria parubaya datang dari samping, meraih cambuk, dan berteriak, "Zhang San, apa yang kamu lakukan?" Pria itu mendengus. Dia menyingkirkan cambuk, menembak Wang Lin tatapan ganas, dan pergi. Pria parubaya itu tidak melihat pria itu ketika dia berbalik ke arah Wang Lin dan berkata, "Maaf, adik kecil, karena membuatmu takut. Saya masih memiliki masalah penting untuk diperhatikan, jadi tolong maafkan saya." Petik 2. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak masalah." Dengan itu, dia membersihkan debu dari bajunya. Pria parubaya itu mengungkapkan ekspresi terkejut. Dari sudut pandangnya, Wang Lin hanya orang normal tanpa tanda-tanda menjadi seorang seniman bela diri, tetapi keberanian Wang Lin jauh di atas orang biasa. Pria parubaya dengan hati-hati memandang Wang Lin. Dia tersenyum dan berkata, "Saya Lu Xing. Jalan ini hanya menuju ibu kota. Saya ingin tahu untuk apa adik lelaki itu menuju ibu kota." Dengan itu, dia melihat keranjang di punggung Wang Lin dan bertanya dengan ekspresi aneh, "Apakah adik lelaki itu seorang dokter keliling?" Wang Lin tidak membuat alasan dan mengangguk. Pria parubaya itu tersenyum. Dia menggenggam tangannya dan melompat ke atas kudanya. Tiba-tiba, kuda itu berteriak, tetapi alih-alih maju, dia kembali. Wang Lin berbalik dan melihat bahwa 100 meter di belakangnya, kereta perlahan bergerak maju. Setengah jam kemudian, kereta perlahan muncul di belakang Wang Lin. Ada lebih dari 100 orang yang mengendarai kuda menjaga kereta. Semua mata mereka bersinar, kepala mereka lurus. Jelas bahwa mereka semua adalah ahli bela diri yang ahli. Lu Xing ada di samping kereta. Dia dekat dengan kereta, berbicara dengan seseorang di dalam. Jalan ini tidak lebar, jadi setelah melihat kereta, Wang Lin berdiri di sisi jalan. Ketika kereta melewatinya, 4 orang menunggang kuda muncul di depannya untuk menghalanginya dari kereta. Lu Xing berbalik untuk melihat Wang Lin dan matanya menyala. Dia memindahkan kudanya di sebelah Wang Lin, lalu menggenggam tangannya dan berkata, "Adik, apakah Anda memiliki obat untuk kondisi angin jahat?" Wang Lin tahu bahwa yang lain mengira dia seorang dokter. Dengan emosinya, dia biasanya tidak akan repot dengan ini, tapi dia tiba-tiba memiliki wawasan. Untuk mencapai tahap pemutusan roh, dia harus bisa memahami surga. Mungkin ini adalah kesempatan untuk memasuki dunia fana. Berpikir tentang hal itu, Wang Lin bertanya, "Apakah ada orang yang sakit?" Pria parubaya itu ragu-ragu sebentar dan berkata, "Seorang gadis pelayan sedang sakit dan kami masih jauh dari kota. Para dokter di sekitar sini mencoba memberinya obat, tetapi tidak ada yang berhasil." Petik 2. Wang Lin melirik kereta dan berkata, "Biarkan aku melihat pasien." Lu Xing dengan masam tersenyum dan berkata, "Adik, apakah Anda memiliki obat yang dapat membantu? Jika Anda tidak memilikinya, maka tidak perlu menemui pasien." Petik 2. Tepat pada saat itu, sebuah suara tua datang dari kereta. Dikatakan, "Lu Xing, orang ini telah sering bepergian, jadi dia mungkin sudah sembuh." Lu Xing dengan cepat menjawab. Dia melompat turun dari kuda dan berkata, "Aku harus merepotkanmu, adik kecil." Wang Lin mengikuti Lu Xing ke kereta dan hendak naik ketika orang tua di dalam batuk. Lu Xing dengan cepat menghentikan Wang Lin dan berkata, "Adik, lihat saja dari sini. Tidak perlu masuk ke dalam." Petik 2. Wang Lin mengerutkan kening. Berkat akal ilahi, dia sudah tahu bahwa ada 3 orang di dalam kereta. Selain pria tua itu, ada 2 wanita cantik. Sangat jelas bahwa mereka adalah tuan dan pelayannya.
Orang yang sakit bukanlah pelayan, tetapi tuannya. Dengan akal ilahi, Wang Lin bisa dengan jelas melihat bahwa wanita itu tidak sakit karena angin jahat memasuki tubuhnya, tetapi dari beberapa gas hijau di dalam tubuhnya. Dia jelas telah diracun. Wang Lin berkata, "Angkat tangan kita." Wanita di dalam kereta ragu-ragu sebentar sebelum mengulurkan tangannya. Wang Lin memegang tangannya sebentar sebelum melepaskan dan meraih keranjangnya. Dia mengeluarkan sehelai daun dan menjalankan energi spiritualnya sekali. Dia menyerahkan daun itu kepada Lu Xing dan berkata, "Suruh dia memakannya mentah-mentah dan dia akan sembuh besok." Lu Xing memandangi daun di tangannya dengan ekspresi aneh. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu hanya daun pohon willow. Lu Xing tersenyum pahit ketika dia berpikir bahwa dia salah tentang pemuda ini. Jelas, pemuda ini bukan dokter, tetapi orang gila. Kalau tidak, siapa yang akan menggunakan daun willow sebagai obat? Jika daun ini benar-benar obat, maka siapapun dapat mengambil banyak dari tepi jalan. Dia hendak membuang daun ketika tirai kereta tiba-tiba terangkat. Seorang lelaki tua penuh keriput keluar dan meraih daun itu. Setelah melihatnya untuk waktu yang lama, ekspresinya berubah ketika dia berkata, "Daun willow berusia 100 tahun. Dia menarik napas panjang. Matanya dipenuhi dengan rasa tidak percaya ketika dia memandang Wang Lin dan dengan hormat bertanya, "Apakah ada trik untuk menggunakan daun ini?" Wang Lin samar-samar tersenyum dan berkata, "Makan itu mentah-mentah saja." Pria tua itu dengan cepat mengangguk. Dia membuat ekspresi ke arah Lu Xing dan kembali ke kereta. Lu Xing menatap Wang Lin dengan ekspresi aneh. Dia hanya bisa tersenyum kecut dan berkata, "Adik laki-laki, karena kamu juga akan ke ibu kota, bagaimana kalau kamu bepergian bersama kami?" Wang Lin tersenyum dan berkata, "Aku butuh kuda." Setelah Lu Xing mendengar ini, dia segera berkata, "Sun Laur, serahkan kudamu." Seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun tersenyum pahit. Dia turun dari kuda dan membawanya. Setelah menggumamkan beberapa kata, dia berbalik dan pergi. Wang Lin memeriksa kuda itu. Itu terlihat sangat heroik dan matanya penuh dengan kecerdasan. Ketika Wang Lin menggosok kuda itu, matanya menyipit saat mengeluarkan ekspresi yang sangat nyaman. Ini mengejutkan Lu Xing. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seekor kuda menunjukkan ekspresi seperti ini. Tangan kiri Wang Lin menekan kuda itu dan dia dengan mudah melompat ke punggungnya. Lu Xing dengan cepat mengikuti di belakang saat dia mengobrol dengan Wang Lin dan terus menatap kereta. Wang Lin melihat sekeliling pada semua manusia di sekitarnya saat dia naik. Perasaan yang tidak ia rasakan dalam waktu lama muncul di hatinya. Pada saat itu, energi spiritual di tubuhnya mulai bergerak sendiri dan semua energi spiritual di sekitarnya tampaknya tertarik padanya. Jika ada pembudidaya yang kuat di sekitar, mereka akan terkejut karena ada lapisan tebal aura kabut merah di sekitar Wang Lin. Aura ini sangat kuat, namun, itu tidak bocor keluar, tetapi kental di sekitar Wang Lin. Belum lagi manusia, bahkan sebagian besar pembudidaya tidak akan dapat melihat aura kabut merah ini. Ini adalah aura pembunuh yang diperoleh Wang Lin dari 400 tahun pembunuhannya. Setelah menjadi bagian dari dirinya untuk waktu yang lama, itu secara bertahap berubah menjadi aura permusuhan. Akhirnya, saat dia membunuh lebih banyak lagi dan mengalami perubahan, itu menjadi aura jahat yang akan menyebabkan kulit setiap penggarap merayap. Ketika aura jahat ini dapat digunakan secara bebas, itu dapat digunakan seperti teknik yang kuat. Juga, jika sedikit digunakan saat memurnikan harta sihir, itu akan membuat harta itu jauh lebih kuat. Angin musim semi bertiup melewati Wang Lin dan tanpa sadar dia menarik napas dalam-dalam. Matanya memancarkan cahaya yang tidak terlalu mencolok. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa energi rohaninya sedang mengalami perubahan. Meskipun perubahan ini sangat kecil, itu berisi kekuatan yang sangat misterius. Aura jahat di sekitar Wang Lin sedikit melonggarkan. Sepotong itu memasuki tubuhnya dan menyatu dengan energi spiritualnya. Secara bertahap, saat kereta perlahan bergerak maju, semakin banyak energi spiritual berkumpul di sekitar Wang Lin. Di bawah energi spiritual yang padat, semua kuda tiba-tiba menjadi sangat hidup. Bahkan mata seniman bela diri fana itu menyala. Mereka tidak tahu mengapa, tetapi ada sesuatu yang menyebabkan tubuh mereka terasa hangat dan nyaman. Setelah waktu yang lama, energi spiritual di tubuh Wang Lin menetap dan energi spiritual di sekitar daerah itu menghilang. Kepala seniman bela diri tiba-tiba menjadi jelas ketika mereka berbicara di antara mereka sendiri tentang apa yang baru saja mereka alami. Ketika kelompok itu terus bergerak maju, malam akhirnya tiba. Lingkaran gerbong terbentuk di sisi jalan. Beberapa gadis pelayan turun dari gerbong dan mulai menyiapkan makan malam.
Beberapa dari mereka melemparkan beberapa pandangan ke arah Wang Lin dan berbicara di antara mereka sendiri. Tidak sulit untuk memahami mengapa semua pelayan wanita memandang Wang Lin. Saat ini, dia memiliki pesona yang tak terkatakan. Meskipun penampilannya normal, dia memiliki aura yang sangat istimewa tentangnya. Wang Lin duduk bersandar di pohon besar saat dia melihat langit yang perlahan gelap. Dia mengalami semacam ketenangan pikiran yang tidak pernah dia alami dalam 400 tahun terakhir. Ini dari warisan ingatan dewa kuno. Kembali ketika Tusi tidak dapat melakukan perjalanan di antara bintang-bintang, dia sering melihat ke langit seperti ini. Ketenangan pikiran ini menyebabkan energi spiritual dalam tubuh Wang Lin muncul kembali, tetapi Wang Lin saat ini tidak memperhatikan energi spiritual dan, untuk pertama kalinya, ia memperhatikan aura kabut merah di sekitarnya. Substansi merah perlahan menghilang dengan pikirannya damai. Dia tahu bahwa jika dia terus begini maka zat merah akan hilang setelah beberapa tahun. Wang Lin telah memperhatikan zat merah ini sebelumnya, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Dia tahu ini disebabkan oleh 400 tahun pembunuhannya. Meskipun dia tahu bahwa membiarkan zat merah ini menghilang akan membantunya memasuki tahap pemutus roh, dia masih merasa itu sedikit sia-sia. Wang Lin merenung sejenak. Setelah memikirkannya, dia mulai membuat zat merah di sekitarnya mendidih dan perlahan mengembun. Namun, setelah menyusut ke 1/10 dari ukuran aslinya, Wang Lin tidak bisa lagi memadatkannya lebih jauh, tidak peduli betapa kerasnya mencoba. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Saat dia akan mencoba lagi, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah para pelayan wanita. Dia melihat seorang gadis pelayan berpakaian merah berjalan ke arahnya dengan daging asap dan anggur. Gelombang aroma mengalir ke arah Wang Lin saat gadis itu mendekat. Dia meletakkan daging dan anggur saat dia ingin tahu menatap Wang Lin untuk sementara waktu dan berkata, "Terima kasih." Gadis ini adalah gadis pelayan yang duduk dengan wanita muda di kereta sebelumnya. Dia mengambil anggur, memindai dengan indera ilahi, lalu menyesapnya. Rasa panas dan pedas tiba-tiba masuk ke tubuhnya. Dalam 400 tahun ini adalah salah satu dari hanya beberapa kali Wang Lin minum anggur. Kembali sebelum dia memasuki jalur kultivasi, ayahnya hanya akan mengeluarkan anggur ketika paman keempatnya berkunjung. Setiap kali itu terjadi, Wang Lin diam-diam akan minum sedikit, lalu terkikik ke arah ayahnya dan paman keempat dengan wajah merah. Dengan sedikit kesedihan, Wang Lin mengambil satu tegukan besar. Gadis itu membuka mulutnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi kemudian seseorang memanggilnya. Gadis itu menjawab, mata cantiknya menatap Wang Lin sebelum dia berbalik dan pergi. Karena Wang Lin adalah seorang kultivator, ia tidak perlu makan, sehingga makanan manusia tidak menarik baginya. Daging asap itu tertinggal di tempatnya, tetapi anggur ini mengingatkannya pada sesuatu, jadi dia terus minum sampai semua habis. Di tengah malam, para seniman bela diri membuat lubang api. Semburan tawa datang dari para pria yang berkumpul di sekitar mereka. Saat Wang Lin mendengarkan tawa mereka, dia tidak bisa menahan senyum kecil. Beberapa seniman bela diri menjadi sangat berani setelah minum sedikit dan pergi untuk menggoda gadis-gadis pelayan untuk waktu pribadi. Melihat manusia ini, Wang Lin tanpa sadar memikirkan Lim Wuan. Pada saat itu, Lu Xing tiba di sebelah Wang Lin dengan 2 kendi anggur. Setelah memberikan kendi kepada Wang Lin, dia duduk di sebelahnya dan berkata, "Adik, obat Anda memang efektif. Nyonya saya sudah lebih baik. Ini, bersulang untukmu." Petik 2. Dengan itu, dia memiringkan kendi dan mengisi cangkirnya, tetapi kemudian dia melihat bahwa Wang Lin bahkan tidak menggunakan cangkir dan minum satu tegukan besar langsung dari jug. Dia tertawa. Setelah minum anggur di cangkir, dia menyalin Wang Lin dan minum seteguk besar dari jug. "Bukankah kamu mengatakan bahwa gadis pelayanlah yang sakit? Kenapa wanita muda itu sekarang?" Wang Lin samar-samar tersenyum ketika melihat Lu Xing. Wajah tua Lu Xing memerah. Dia merasa sangat malu ketika menamparkan kakinya dan berkata, "Adik, ini salahku. Bagaimana dengan ini, begitu kita tiba di ibu kota, jika kamu punya masalah, kamu bisa datang ke toko Southern Heaven untuk menemukanku. Selama saya mampu, saya tidak akan ragu untuk membantu." Petik 2. Wang Lin tersenyum. Dia tidak lagi berbicara. Dia hanya perlahan menikmati rasa anggur. Lu Xing menatap kendi kosong di tanah, lalu menatap kendi yang hampir kosong di tangan Wang Lin. Dia tersenyum dan berkata, "Adik laki-laki memiliki toleransi yang sangat baik terhadap anggur. Sepi di sini, bagaimana kalau kita pergi ke api dan bersaing dengan saudara-saudaraku?" Petik 2. Wang Lin secara refleks ingin menolak, tetapi, setelah merenung sebentar, dia mengangguk.
Wang Lin mengikuti Lu Xing ke api. Ada banyak seniman bela diri di sana. Mereka semua tertawa ketika mereka berbicara tentang acara menyenangkan yang mereka temui. Lu Xing naik dan menendang orang yang sedang berbicara dan dengan bercanda memarahi, "Wang Laowu, aku telah mendengar kamu berbicara tentang persik kecil King Fen Lao berkali-kali. Saya kira dia melayani Anda dengan baik. Ketika kami kembali, saya akan memeriksa apakah Anda hanya membual." Petik 2. Orang bernama Wang pindah untuk membuat 2 tempat untuk Lu Xing dan Wang Lin ketika dia berkata, "Karena kamu mengurus bisnis begitu cepat, saya akan menutup tagihan. Aku masih punya waktu untuk mengejarmu." Petik 2. Saat itu dikatakan, semua orang di sekitar mulai tertawa dan Lu Xing dengan bercanda memarahi sedikit sebelum duduk bersama Wang Lin. Wang Lin dengan santai memandangi manusia di sekitarnya. Dia merasa sangat menyesal, meskipun kehidupan orang-orang ini singkat dan hanya 1 napas darinya sudah cukup untuk membunuh mereka berkali-kali, kebahagiaan mereka adalah sesuatu yang tidak dia miliki. Malam ini, Wang Lin minum banyak anggur. Meskipun dia tidak banyak bicara, yang lain di sekitarnya mengenalnya dan tertawa dan minum dengannya. Belakangan, beberapa gadis pelayan yang berani bergabung dengan mereka juga, termasuk gadis pelayan yang memberinya makanan. Namun, dia hanya duduk di sebelah Wang Lin. Tatapannya yang berkilau sering mendarat pada dirinya, tetapi tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Tidak sampai tengah malam bahwa semua orang tertidur karena mabuk dan gadis-gadis pelayan semua kembali tidur di kereta. Selain beberapa yang berdiri berjaga di kejauhan, semua orang tertidur. Kamp itu benar-benar sunyi, selain beberapa suara letupan dari api. Suara ini tidak hanya tidak mengganggu tidur siapapun, tetapi membantu mereka tidur lebih baik. Wang Lin berdiri dan berjalan ke pohon besar sebelum duduk. Duduk sambil bersandar di pohon, dia merasakan gelombang ketenangan. Sebelumnya, hanya untuk sementara waktu, dia lupa bahwa dia adalah seorang kultivator dan berpikir bahwa dia adalah manusia seperti orang lain. Dia menutup matanya dan memeriksa tubuhnya. Yang mengejutkan, tingkat kultivasinya telah menembus tahap awal Nascian Soul ke pertengahan panggung. Meskipun dia sudah berada di puncak tahap awal dan bisa menerobos kapan saja, dia tidak berpikir akan secepat ini. Namun, substansi merah di sekujur tubuhnya telah menghilang sedikit. Dia punya perasaan bahwa jika dia membiarkan zat merah ini menghilang, dia akan menyesalinya di masa depan. Perasaan ilahinya memasuki zat merah sekali lagi untuk menyingkatnya. 1. Wang Lin menghabiskan malam kondensasi aura jahat di sekitarnya. Satu-satunya suara di malam hari, selain jangkrik, adalah dengkuran beberapa pria. Perlahan-lahan, matahari terbit di langit dan siang menggantikan malam. Wang Lin membuka matanya. Dia menatap ke timur dan mengambil napas dalam-dalam. 2 nagaki ungu, tidak terlihat oleh mata fana, memasuki tubuhnya. 2 nagaki berputar sekali melalui tubuhnya, lalu keluar. Siklus berlanjut, Wang Lin merasa tubuhnya sangat ringan. Seolah-olah dia bisa langsung berjalan ke langit. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah dialami Wang Lin dalam 400 tahun terakhir. Sangat jelas bahwa hanya setelah mencapai kondisi pikiran yang rileks tertentu ia dapat merasakan aura ini dari surga. Dalam waktu 1 malam, zat merah di sekitar Wang Lin sekali lagi menyusut ke 1/10 dari ukuran sebelumnya. Wang Lin tidak terburu-buru, dia tahu bahwa memadatkan zat merah ini bukanlah sesuatu yang bisa dia buru-buru. Dia percaya bahwa itu adalah sesuatu yang akan memakan waktu lama. Dini hari, orang-orang bangun satu persatu dan mencuci diri. Pria tua itu berjalan keluar dari gerbong dan menarik napas dalam-dalam. Dia mulai melakukan berbagai jenis gerakan. Setelah hanya 1 lirikan, Wang Lin sangat terkejut. Meskipun gerakan orang ini tidak memiliki kekuatan ofensif, setiap gerakan akan memperkuat tubuh. Ketika digunakan bersama, efeknya bahkan lebih baik. Beberapa saat kemudian, lelaki tua itu berhenti dan mendesah. Dia ragu-ragu sebentar, lalu berjalan menuju Wang Lin. Ketika dia dekat, dia tersenyum dan bertanya, "Adikku, apakah kamu istirahat dengan baik tadi malam?" Wang Lin mengangguk diam-diam. Lelaki tua itu agak ragu sebelum bertanya, "Aku ingin bertanya dari mana adik lelaki itu mendapatkan daun willow berusia 100 tahun itu." Dengan itu, matanya dipenuhi dengan tatapan memohon. Wang Lin berkata, "Saya mengambilnya di sisi jalan." Orang tua itu memikirkannya untuk waktu yang lama. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Adik laki-laki, kamu sangat beruntung." Dia mengobrol dengan Wang Lin untuk sementara waktu. Tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak bisa mendapatkan informasi apapun dari Wang Lin. Pria tua itu diam-diam menghela nafas ketika dia berbalik dan pergi.
Jika kita membandingkan usia, Wang Lin sudah cukup tua untuk menjadi leluhur lelaki tua itu. Trik orang tua itu mungkin berhasil pada seseorang yang baru mengenal dunia, tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang telah dialami Wang Lin. Saat mengikuti grup, Wang Lin secara bertahap menyesuaikan diri dan akhirnya menjadi bagian dari grup. Beberapa hari berlalu dan dalam beberapa hari ini, gadis pelayan kecil itu akan selalu datang untuk berbicara dengan Wang Lin. Namun, dia akan selalu berbicara sebentar, lalu wajah kecilnya akan menjadi merah. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Wang Lin tidak bisa menahan senyum pahit ketika dia melihat cahaya di mata gadis itu. Dia telah melihat cahaya itu di mata Lim Wuan berkali-kali, jadi dia tahu apa yang sedang terjadi. Namun, Wang Lin tahu bahwa dia mungkin terlalu tua untuk menjadi leluhurnya, jadi selalu ada perasaan aneh di hatinya. Pada hari ini, ibu kota muncul di depan mereka. Ibu kota negara budidaya peringkat 4 ini benar-benar indah, tetapi di mata Wang Lin, sangat polos tanpa warna. Jika bukan karena pusaran energi spiritual, Wang Lin bahkan tidak akan repot-repot melihatnya. Wang Lin menyebarkan akal ilahi dan seluruh kota muncul di benaknya. Di ibu kota, ada total 9 putaran energi spiritual. Hal-hal yang menyebarkan energi spiritual bukanlah kultivator, tetapi pilar hitam yang menjulang tinggi. Jumlah energi spiritual yang dilepaskan oleh pilar tergantung pada ukuran masing-masing pilar. Ada satu pilar yang sangat besar di tengah dengan 8 pilar lainnya di sekitarnya. Pilar-pilar ini sangat besar. Bahkan yang terkecil akan membutuhkan setidaknya 10 orang berpegangan tangan untuk membuat lingkaran di sekitarnya. Adapun yang terbesar, itu akan memakan waktu lebih dari 100 orang. Ada orang yang berkultivasi di dalam masing-masing dari 9 pilar. Ada juga formasi di luar pilar yang mencegah rasa ilahi dari memeriksa di dalam, tapi formasi ini sama sekali tidak berguna melawan Wang Lin. Dia bisa melihat dengan satu pandangan bahwa semua orang yang duduk di dalam pilar adalah pembudidaya. Yang paling kuat adalah pada tahap akhir pembentukan inti dan yang terlemah adalah pada tahap akhir pendirian yayasan. Wang Lin sangat tertarik pada bangunan aneh ini. Ketika kelompok itu memasuki kota, Lu Xing memperhatikan bahwa Wang Lin masih menatap ke 9 pilar hitam, jadi dia berbisik, "Saudara Wang, jangan terus menatap mereka. Jika Anda diperhatikan oleh seseorang, akan ada masalah." Petik 2. Wang Lin menggosok kuda dan bertanya, "Saudara Lu, apa pilar hitam ini?" Lu Xing mengungkapkan ekspresi iri dan berbisik, "Itu adalah pilar abadi. Tempat ini adalah ibu kota negara saya, jadi dilindungi oleh makhluk abadi, itulah sebabnya ada pilar abadi. Raja merekrut pengrajin terbaik di negeri ini untuk membuat 9 pilar ini seperti yang diminta para dewa." Petik 2. Pilar abadi, ekspresi Wang Lin aneh. Ada makhluk abadi yang hidup di dalam pilar abadi. Ayah saya pernah secara pribadi melihat makhluk abadi terbang keluar dari mereka. Suara Lu Xing dipenuhi dengan kebanggaan. Itu jika ayahnya melihat abadi adalah sesuatu yang menguntungkannya. Jika dia tahu bahwa Wang Lin, yang telah dia habiskan selama 7 hari bersamanya, adalah ribuan kali lebih kuat daripada yang abadi yang dilihat leluhurnya, bagaimana perasaannya? Harus dikatakan bahwa jika kultivator yang leluhurnya lihat ada, orang itu harus dengan hormat memanggil Wang Lin senior. Wang Lin menarik pandangannya. Dia tersenyum, tetapi tidak berbicara. Di jembatan antara bagian utara dan selatan ibu kota, Wang Lin mengucapkan selamat tinggal kepada kelompok Lu Xing. Meskipun Lu Xing sudah lama tidak bersama dengan Wang Lin, dia sangat menyukai Wang Lin. Dia menepuk dadanya dan mengatakan kepada Wang Lin bahwa jika dia pernah mengalami masalah, dia bisa pergi dan mencari bantuan. Adapun Lao Er, yang harus menyerahkan kudanya untuk Wang Lin, ia benar-benar mengakuinya setelah minum bersama berkali-kali. Lu Xing juga mengatakan bahwa jika seseorang menindas Wang Lin, ia secara pribadi akan membuat bosnya bertindak. Akhirnya, lelaki tua itu keluar dari kereta. Di belakangnya adalah seorang wanita muda dengan kerudung putih di atas kepalanya. Di sebelahnya adalah gadis pelayan yang cantik. Melihat Wang Lin hendak pergi, mata gadis pelayan penuh dengan kemurungan. Pria tua itu berbicara sedikit dengan Wang Lin dan wanita dengan kerudung di atas kepalanya tersenyum. Dia tidak bergabung dalam percakapan. Setelah membungkuk, dia berbalik dan pergi tanpa sepatah kata pun. Gadis pelayan bertukar kata dengan wanita itu. Dia kemudian mengambil kantong kecil dan berjalan ke Wang Lin. Dia menyerahkan kantong itu kepadanya dan berkata, "Suster ingin saya mengucapkan terima kasih. Ada 10 keping emas di sini. Ini biaya konsultasi." Petik 2.
Wang Lin tidak menolak, sudah lebih dari 400 tahun sejak dia menyentuh mata uang manusia. Wang Lin menggenggam tangannya dan berbalik. Tidak sampai Wang Lin sudah jauh, gadis pelayan itu menghela nafas dan kembali ke kereta. Kelompok itu melewati jembatan dan memasuki bagian selatan kota. Wang Lin menjepit 10 keping emas dengan tangannya saat dia berjalan melewati ibu kota. Ini benar-benar ibu kota. Ada lautan manusia dan segala macam pedagang yang menjual barang-barang di jalanan. Tak lama setelah itu, mata Wang Lin sedikit menyala. Di ibu kota dunia fana ini, ia melihat banyak pembudidaya di antara manusia fana. Meskipun pembudidaya tingkat tertinggi hanya sekitar lapisan 12 atau 14 dari kondensasi Qi, itu adalah sesuatu yang sangat jarang terlihat di negara lain. Setelah merenung sejenak, dia memikirkan pilar hitam. Dia menduga bahwa ini adalah apa yang bisa disebut spesialisasi negara budidaya peringkat 4. Wang Lin berjalan santai di jalanan sampai sore. Jelas bahwa beberapa toko bukan untuk orang fana karena mereka menjual harta sihir untuk pembudidaya. Ada pembatasan di luar toko-toko ini yang mencegah masuknya manusia. Orang-orang fana di ibu kota tampaknya mengetahui hal ini karena tidak ada orang yang mau masuk ke toko-toko ini. Saat Wang Lin melewatinya, dia akan berjalan ke toko-toko untuk memeriksa mereka. Tiba-tiba, ketika dia berjalan keluar dari sebuah toko, ada teriakan dari satu arah. Dia menoleh dan melihat seorang pria tua yang berantakan dipukuli. Ratapan lelaki tua itu keluar tanpa henti. Suaranya melengking. Pada saat yang sama, tawa bergema ketika seteguk darah terbatuk oleh orang tua itu. Sepertinya mengikuti ritme, setiap kali pria itu meninjunya, dia akan mengeluarkan seteguk darah.